Ya, Assalamualaikum Bapak Ibu. Semoga hari ini tetap semangat ya puasanya bagi Bapak Ibu yang sedang berpuasa. Nah, untuk sesi pertama ya Bu Ani ya, kita akan sama-sama belajar terkait regulasi label dan iklan pangan olahan. Kalau Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara kemarin, ada pertanyaan dari Bu Desi, apa hubungannya bahan penolong sama kemasan? Nah, itu kan agak susah ya nyari jawabannya ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau label dan iklan pangan, kira-kira hubungannya apa ya Bapak Ibu? Kira-kira hubungannya dekat atau baik-baik saja atau seperti apa? Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menjawab. Bisa boleh langsung buka mic aja ya. Wah, kayaknya masih pada kurang semangat ini Bu Ani. Baik, kalau gitu langsung kuis aja ya Bu Ani ya. Langsung kuis dulu deh biar refresh dulu gitu ya. Nah, ini ada label pangan olahan Bapak Ibu. Heeh. Kelihatan kan ya Bapak Ibu ya, kelihatan jelas ya. Produk kacang mede goreng mereknya Maro. Nah, ini kira-kira informasi apakah label ini sudah lengkap? Informasi yang wajib ada pada label ataukah masih ada yang harus dilengkapi? Mungkin silakan nanti Bapak Ibu pelajari dulu, dilihat dengan seksama. Yang bisa menjawab langsung di chat aja. Boleh jawab langsung, Bu? Oh, boleh. Dengan Ibu siapa ya? Dengan Penny dari PT Qualis Indonesia. Ya, Bu. Di sini belum ada informasi mengenai alergen, Bu. Di mana di sini ada kemungkinan bahaya alergen dari kacang dan tepung. Ibu mungkin bisa nanti kita ini aja ya Bu ya, kita kumpulin dulu, tampung dulu Bu Penny dari Walis. Apakah ada jawaban lagi teman-teman panitia? Ya, Oh, silakan Ibu yang luring. Bu siapa Bu? Ada. Nama saya Christine dari perwakilan dari Kopitu, mewakili Pak Yoyo. Yang nggak ada yaitu pertama berat bersih ya, belum ada. Berat bersih, kemudian nama dan alamat produsen belum ada. Label halal sudah ada. Terus kemudian tanggal dan kode produksi sudah ada ya di sini ya. Berarti tanggal kadaluarsa ya, keterangan kadaluarsa belum ada. Terus sudah itu, tinggal yang kurang itu aja. Terima kasih. Iya, ya, makasih. Christine. Ya. Bu Christine. Ya, Bu Christine kita tampung dulu jawabannya ya, Bu ya. Tadi berarti Ibu jawabnya ada 4 ya. Menambahkan yang tadi ya sebetulnya ya. Kan ini kan kacang kan sudah pasti ada mengandung alergen atau enggak, yang seperti yang di ininya ya, penguat rasanya itu kan harusnya juga warnanya lebih bold ya. Karena MSG itu, kemudian kan kacangnya itu sendiri mengandung alergen atau enggak, mungkin perlu ditambahkan. Terima kasih. Kita mau jawab, Bu. Ada yang mau jawab? Baik, silahkan Bu, dengan siapa Bu? Andi Nurul, Bu. Dengan Bu Nurul? Ya. Ya, silahkan Bu. Nama dan alamat produsen belum ada. Kemudian dari komposisinya kan dituliskan bahwa mengandung alergen, lihat bahan yang dicetak tebal, namun kacang medenya itu dan tepungnya tidak dibol, tidak ditebal. Ada lagi Bu? Cukup Bu? Cukup Bu, 2 saja. Ini mungkin sudah ya Bu ya, sudah cukup ya. Jadi untuk jawabannya nanti mungkin teman-teman dari panitia bisa lihat di chat jika ada yang benar ya sebelum ini.
Jadi yang memang untuk label ini yang belum lengkap adalah tadi kalau Bapak Ibu lihat memang belum ada berat bersihnya. Ya. Terus kemudian yang kedua tidak ada nama dan alamat produsennya. Nah, kemudian tadi ya untuk alergen memang harusnya ada dua jenis alergen yaitu kacang mede dan tepung gandum itu memang harusnya di bold. Berarti ini sudah selesai Bu nih acaranya. Baik, berarti expirednya ada di depan. Ada di depan di bawah BPOM RIMD sudah ada expired date-nya. Jadi begitu. Nanti kalau teman-teman mungkin panitia bisa cek di chat ya jika ada yang benar mungkin bisa diberikan hadiah. Ada yang ada 3 itu tadi yang di bawah. Oh, Bu itu ya tadi ya. Bu Nurul ya. Bukan, Bu Nurul belum. Ya nanti mungkin panitia yang akan men-TL ya, teman-teman panitia ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, mungkin ini tadi sebenarnya sudah ini ya Bapak Ibu sebenarnya sudah banyak ya memberikan informasi ya. Sebenarnya sudah paham tapi mungkin ini perlu refreshment lagi Bapak Ibu. Jadi memang untuk label dan iklan pangan dasar hukum yang kita acu adalah yang pertama tentunya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Kemudian untuk turunannya sampai saat ini peraturan pemerintahnya belum diterbitkan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Jadi kita masih mengacu kepada peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Nah, kemudian untuk memudahkan implementasi dari kedua peraturan tersebut, Badan POM menerbitkan Perbe POM Nomor 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan. Nah, kemudian ada beberapa pasal dari Perbe POM 31 yang mengalami perubahan dan juga ada penambahan ketentuan terkait label ini sehingga kemudian kita juga menerbitkan Perbe POM nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Perbe POM 31 tahun 2018. Nah, di dalam undang-undang dan PP itu diatur mengenai kewajiban bahwa pangan yang diperdagangkan atau diedarkan itu harus mencantumkan label dan labelnya harus benar dan tidak menyesatkan dan ketentuan lainnya. Nah, mengapa perlu diterbitkan peraturan tentang label pangan olahan? Kita melihat dari sisi kebutuhan masyarakat. Masyarakat perlu dilindungi dari informasi yang benar, informasi yang tidak benar, yang tidak jelas dan menyesatkan mengenai pangan olahan. Kemudian dari sisi pelaku usaha juga memerlukan acuan bagaimana mereka mencantumkan label pada produk-produk mereka. Nah, kemudian bagi pemerintah tentunya perlu tools untuk melakukan pengawasan. Jadi ada acuan ketika pemerintah melakukan pengawasan terkait label tersebut. Nah, apa yang dimaksud dengan label? Label adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan. Ini contoh yang disertakan pada pangan itu yang tengah ya Bapak Ibu. Jadi dimasukkan ke dalam kemasan bersama dengan pangan, namun tentunya harus ada barrier atau penghalang yang sehingga label tidak bersentuhan langsung dengan pangan. Atau bisa juga ditempelkan pada kemasan. Ini contohnya yang paling kiri ya Bapak Ibu. Jadi ada kemasannya berupa botol, baik itu plastik atau kaca, labelnya ditempelkan. Atau merupakan bagian dari kemasan. Jadi dicetak bersama dengan kemasannya. Nah, untuk ketentuan umum dari label pangan olahan tersebut, yang pertama adalah bahasanya menggunakan bahasa Indonesia. Boleh nggak ada istilah asing Bapak Ibu? Nah, istilah asing itu dapat digunakan setelah terlebih dahulu dicantumkan bahasa Indonesianya. Jadi sudah ada bahasa Indonesianya, nah baru kemudian istilah asing boleh digunakan. Kemudian keterangan yang berbentuk tulisan wajib dicantumkan secara teratur, jelas, mudah dibaca, dan
proporsional dengan luas permukaan label. Jadi jangan sampai labelnya besar sekali, tulisannya kecil-kecil. Jadi harus disesuaikan dengan luas permukaan labelnya. Kemudian kita mengatur juga ukuran huruf minimal. Ukuran huruf minimal sama dengan huruf kecil O pada font Arial 1 mm atau ukuran 6. Nah, tapi ini bukan berarti ukuran huruf harus sebesar itu ya Bapak Ibu, tapi ini adalah ukuran minimalnya. Jika bisa lebih besar tentunya harusnya bisa lebih besar agar lebih mudah dibaca oleh konsumen. Nah, kemudian untuk kemasan yang kecil atau di bawah 10 cm persegi luas permukaannya ketika kemasan itu dibuka, ukuran huruf boleh lebih kecil dari 1 mm, tapi tidak boleh lebih kecil dari 0,75 mm. Nah, apa saja tadi yang pertanyaan dari kuis ya Bapak Ibu, apa saja yang wajib ada pada label? Nah, label pangan olahan paling sedikit memuat keterangan mengenai yang pertama adalah nama produk, kemudian ada daftar bahan, berat bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau kalau misalnya pangan impor adalah nama dan alamat pihak yang mengimpor, kemudian halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, keterangan kedaluarsa, nomor izin edar, dan asal-usul bahan pangan tertentu. Nah, dari 9 ini ada informasi tertentu yang wajib dicantumkan di bagian yang paling mudah dilihat. Nah, apa sih bagian yang paling mudah dilihat? Nah, adalah bagian satu sisi pandang yang terlihat ketika produk di display atau dipajang di toko ya Bapak Ibu, dan memuat keterangan yang sangat penting diketahui konsumen sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Dari 9 tadi apa saja Bapak Ibu? Yang pertama adalah nama produk, kemudian nama dan alamat produsen atau importir, kemudian berat atau isi bersih, kemudian halal bagi yang dipersyaratkan, keterangan kedaluarsa, dan nomor izin edar. Jadi ini bisa dilihat contohnya ya, mana bagian yang paling mudah dilihatnya, kemudian yang lain itu kita sebut sebagai bagian line label. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu bertanya ada nggak sih pangan olahan yang informasinya nggak wajib mencantumkan 9 informasi tadi? Ada Bapak Ibu. Jika pangan itu tidak diedarkan langsung kepada konsumen atau tidak diretailkan. Jadi produk bisnis to bisnis yang biasanya dijual dari pelaku usaha satu ke pelaku usaha lain. Nah, itu harus mencantumkan informasi tidak untuk diperdagangkan secara eceran atau tidak untuk dikemas ulang atau hanya untuk kebutuhan hotel, restoran, dan catering dan sejenis ya, informasi sejenis. Nah, untuk pangan-pangan yang B2B tadi, informasi apa saja yang wajib dicantumkan? Nah, jadi untuk produk B2B cukup mencantumkan nama produk, berat atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, kemudian tanggal dan kode produksi, dan keterangan kedaluarsa. Nah, ini kita dari 9 tadi yang wajib ada pada label pangan olahan, kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Yang pertama terkait nama produk. Nah, ini nama produk ini terdiri dari nama dagang dan nama jenis. Nama dagang dapat berupa gambar, huruf, angka, kata, susunan warna, atau bentuk lain yang memiliki daya pembeda. Jadi bisa membedakan produk satu dengan produk yang lainnya, satu jenis produk tapi karena nama dagangnya berbeda sehingga bisa konsumen bisa membedakan ya Bapak Ibu. Kemudian nama produk juga dapat berupa nama jenis. Kemarin yang sudah dijelaskan oleh Bu Uut ya terkait kategori pangan ya. Nama jenis adalah pernyataan keterangan tentang identitas pangan olahan. Nah, ini mengacunya kepada kategori pangan yang kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Uut. Nah, kemudian ada juga jenis pangan yang sudah diatur SNI-nya secara wajib. Nah, itu mengacunya bukan lagi ke kategori pangan yang kemarin disampaikan oleh Bu Uut, tapi mengacu pada SNI tersebut. Misalnya untuk air minum dalam kemasan, kemudian tepung terigu, dan garam konsumsi beriodium. Kemudian ketentuan yang kedua adalah daftar bahan. Nah, daftar bahan ini berisi bahan baku dan bahan tambahan pangan.
Nah, pencantumannya bagaimana Bapak Ibu? Yang pertama didahului dengan tulisan daftar bahan, bahan yang digunakan, bahan-bahan, atau yang banyak Bapak Ibu lihat di produk adalah komposisi. Kemudian dilanjutkan nama bahan dengan nama lazim yang lengkap dan tidak berupa singkatan, diurutkan secara berurutan dari bahan yang digunakan paling banyak. Nah, untuk bahan baku ada ketentuan ya Bapak Ibu. Ada ketentuan untuk mencantumkan persentase bahan baku. Namun hal ini tidak berlaku untuk semua bahan baku. Nah, pencantuman persentase bahan baku ini atau jumlah bahan baku hanya berlaku untuk bahan baku yang memberikan identitas pada pangan olahan. Misalnya pada bakso sapi itu kan identitasnya orang tentu melihatnya pasti ada kandungan dagingnya. Maka dagingnya harus dicantumkan persentasenya. Atau misalnya bahan baku ditekankan pada label dengan kata maupun gambar. Misalnya abon pedas pada produk crackers dengan taburan abon pedas. Nah, ini juga harus si abon pedasnya juga harus disebutkan persentasenya. Atau juga bahan baku disebut dalam nama jenis pangan. Contohnya misalnya abon ikan, tentunya ikannya orang harus tahu, konsumen harus tahu berapa persentase dari ikannya. Lanjut, ini mungkin contohnya ya Bapak Ibu, misalnya roti manis dengan coklat chip, cara pencantumannya, daftar bahan, nama bahan-bahan lain, kemudian pada bagian coklat chipnya dituliskan persentasenya. Untuk warnanya sebenarnya nggak harus berbeda ya Bapak Ibu, ini karena dicontohkan saja supaya dapat kelihatan ya yang dimaksud dengan pencantuman jumlah bahan baku. Nah, selain bahan baku tadi untuk daftar bahan kan ada BTP ya Bapak Ibu atau bahan tambahan pangan yang kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Tiara. Nah, ini cara pencantumannya pada daftar bahan berupa nama golongan BTP dan khusus untuk golongan BTP antioksidan, pemanis, pengawet, pewarna, penguat rasa itu harus dicantumkan nama jenisnya. Dan untuk BTP pewarna juga disertai dengan color indeksnya atau nomor indeksnya. Nah, untuk BTP perisa itu meliputi perisa alami dan perisa sintetik. Nah, kemarin ada pertanyaan ya terkait pencantuman kalau carry over ya. Harus dicantumkan setelah bahan yang mengandung BTP tersebut. Jadi misalnya tepung terigu, telur, gula. Nah, kebetulan gulanya mengandung BTP pengawet sulfit. Nah, ini harus dicantumkan untuk 5 golongan BTP yang tadi saya sebutkan itu harus dicantumkan informasi jika memang ada carry over dari bahan baku. Kemudian ada ketentuan pencantuman informasi tanpa BTP itu juga kita perbolehkan khusus untuk 5 golongan BTP, pemanis, buatan, pengawet, pewarna sintetik, antioksidan, penguat rasa. Nah, itu yang dituliskan adalah nama golongannya, jadi bukan nama BTP-nya. Sebagai contohnya, misalnya tanpa penguat rasa. Tapi kalau non MSG tidak boleh. Artinya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu tidak menggunakan penguat rasa, semua jenis penguat rasa tidak digunakan pada produk tersebut. Jangan sampai nanti non MSG tapi menggunakan penguat rasa jenis lain. Nah, ini untuk pangan olahan yang mengandung pemanis buatan juga diwajibkan ada peringatan. Misalnya untuk pangan olahan yang mengandung pemanis buatan disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui. Kemudian untuk pangan olahan penderita diabetes juga harus ada peringatannya. Kemudian jika pangan olahan tersebut mengandung pemanis aspartam, itu juga harus menginformasikan mengandung fenilalanin tidak cocok untuk penderita fenilketonurik. Kemudian jika mengandung pemanis poliol, itu juga harus menginformasikan konsumsi berlebihan mempunyai efek laksatif. Selanjutnya, yang ketentuan yang ketiga adalah berat bersih. Ini jika pangan berupa padat, maka berat bersih. Jika cair, isi bersih. Nah, kalau bentuknya semi padat, Bapak Ibu bisa memilih mencantumkan berat bersih atau isi bersih. Nah, kemudian ada pangan olahan yang menggunakan medium cair ya. Contohnya misalnya buah dalam kaleng atau ikan
dalam saus tomat. Nah, itu juga harus mencantumkan bobot tuntas atau berat tuntas. Jadi berapa berat ikannya dalam total seluruh berat produknya. Selanjutnya adalah nama dan alamat produsen. Ini untuk produk dalam negeri. Alamat paling sedikit meliputi nama kota, kode pos, dan Indonesia. Kemudian kalau pangan olahan impor, ini alamat produsen paling sedikit meliputi nama kota dan negara. Kemudian alamat importirnya baru yang disamakan dengan nama produsen untuk produk dalam negeri, meliputi nama kota, kode pos, dan Indonesia. Mohon maaf ini Bapak Ibu jadi lari-lari, sudah diingatkan moderator, waktunya tinggal sedikit. Kemudian untuk ketentuan selanjutnya halal. Nah, ini sudah diatur oleh BPJPH. Kita mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh BPJPH bahwa sesuai dengan KEPK BPJPH nomor 40 tahun 2022 tentang penetapan label halal, kita mengikuti logo dari BPJPH tersebut dan berlaku 1 Maret 2022. Dan diberi kesempatan dalam jangka 5 tahun terhitung sejak PP 39 tahun 2021 diundangkan. Nah, ini jadi harus penyesuaiannya paling lambat adalah 2 Februari 2026. Nah, selanjutnya ketentuan selanjutnya adalah tanggal dan kode produksi. Ini wajib diletakkan pada bagian yang mudah. Kalau tadi kan paling mudah ya Bapak Ibu yang ada beberapa item tadi. Nah, ini bukan bagian yang paling mudah, tapi cukup bagian yang mudah sehingga mudah dicari oleh pengawas saat melakukan pengawasan. Nah, ini memuat informasi mengenai riwayat produksi pangan dapat berupa batch atau waktu produksi. Selanjutnya mengenai keterangan kedaluarsa adalah batas akhir suatu pangan olahan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk produsen. Untuk pangan yang masa simpannya kurang atau sama dengan 3 bulan, ini menggunakan tanggal, bulan, dan tahun. Sedangkan untuk yang masa simpannya lebih dari 3 bulan, itu dapat menggunakan tanggal, bulan, dan tahun atau hanya bulan dan tahun saja. Nah, kemudian ada beberapa jenis pangan yang dikecualikan dari kewajiban pencantuman kedaluarsa, yaitu minuman yang mengandung alkohol paling sedikit 7%, roti dan kue yang masa simpannya kurang dari atau sama dengan 24 jam, dan juga cuka. Kemudian selanjutnya terkait nomor izin edar untuk produk dalam negeri, tentunya jika didaftarkan di Badan POM, BPOM RIMD, kemudian jika dia impor adalah BPOM RIML, sedangkan untuk PIRT adalah mengikuti peraturan 22 tahun 2018 ya, saat ini sedang direvisi ya, sudah atau belum, nanti kita cek lagi ya apakah sudah selesai revisinya. Nah, kemudian yang terakhir asal-usul bahan pangan tertentu, ini yang dimaksud seperti apa? Ini misalnya Bapak Ibu menggunakan bahan baku yang berasal dari hewan, nah itu harus disebutkan jenis hewannya. Sedangkan kalau berasal dari tanaman, dapat cukup menyebutkan tanamannya atau cukup menyebutkan misalnya nabati. Jadi misalnya Ibu pakai gelatin dari hewan, maka harus disebutkan asal hewannya, gelatin sapi atau lemak babi. Tapi kalau dari tanaman bisa menyebutkan jenis tanamannya, misalnya lemak kakao atau protein kedelai, tapi bisa juga hanya asalnya bahwa asalnya dari tanaman, misalnya minyak nabati. Kemudian untuk pangan yang diproses khusus ini juga harus diinformasikan, misalnya untuk produk rekayasa genetik ini juga diwajibkan pencantumannya di label adalah produk rekayasa genetik, kemudian juga untuk produk iradiasi juga diwajibkan menuliskan iradiasi. Nah, kemudian untuk pangan yang berasal atau mengandung babi ini harus disebutkan tulisan mengandung bahan berasal dari babi dengan kotak merah, tulisan mengandung babi dan gambar babi. Kemudian tidak mengandung babi tapi dia bersinggungan atau digunakan bersama dengan fasilitas yang mengandung babi, maka harus menuliskan pada proses pembuatannya bersinggungan dan atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi. Selanjutnya terkait ini sudah di luar 9 tadi tapi merupakan informasi yang penting juga ada pada label, yaitu terkait pencantuman 2D barcode. Pada label ini diwajibkan dalam peraturan
studi barcode untuk dicantumkan pada label pangan dan berisi informasi mengenai nomor izin edar dan masa berlaku izin edar. Kemudian tadi ada juga yang penting ya Bapak Ibu, tadi dalam kuis sudah sangat paham ya terkait informasi alergen ya. Jadi untuk keterangan alergen wajib dicantumkan untuk pangan olahan yang mengandung alergen atau yang diproduksi menggunakan sarana produksi yang sama dengan pangan olahan yang mengandung alergen. Misalnya ini produknya terdiri dari gula yang mengandung sulfit, minyak nabati, kacang tanah, pengemulsi, lecitin kedelai. Ini dicetak tebal sulfit dan kacang tanahnya. Kemudian disampaikan mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal. Apa saja alergen yang perlu Bapak Ibu cantumkan di label? Keterangannya yaitu telur, susu termasuk laktosa, sulfit dengan kandungan paling sedikit 10 mg per kilogram dihitung sebagai SO2, kemudian kacang tanah, kedelai, kemudian serealia mengandung gluten, antara lain gandum, rye, barley, oats, spelt, dan strain hibridanya. Kemudian ikan, krustase, moluska, siput, laut, dan sebagainya. Kemudian tree nuts atau kacang bohon, termasuk kacang kenari, almond, hazelnut, kacang Brasil, dan sebagainya. Kacang mede juga tadi ya termasuk ya Bapak Ibu. Kemudian untuk peringatan yang perlu dicantumkan juga pada label adalah untuk minuman beralkohol, yaitu berupa tulisan minuman beralkohol, kemudian diinformasikan kandungan alkoholnya, kemudian ada peringatan di bawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum. Kemudian ada juga peringatan untuk produk susu ya Bapak Ibu. Untuk produk susu ini ada peringatan perhatikan tidak untuk menggantikan air susu ibu, tidak cocok untuk bayi usia 12 bulan. Jadi misalnya kalau ada produk susu HT itu juga harus ada peringatan tersebut. Nah, khusus untuk susu kental dan analognya, selain kedua peringatan tersebut, juga harus ada peringatan tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya sumber gizi. Kemudian di label juga ada ketentuan terkait kelestarian lingkungan, di mana logo-logo tersebut dapat dicantumkan pada label dan harus disertai dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Tulisan logo yang terkait kemasan pangan harus memenuhi ketentuan terkait keamanan kemasan pangan dan disertai data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini terkait informasi nilai gizi ini juga wajib dicantumkan. Nanti detailnya bisa disampaikan oleh Bu Ati dan Bu Nurul. Nanti mungkin dibahas lebih lanjut nanti saja ya Bapak Ibu. Nah, ini ketentuan untuk penulisan alami, murni, atau misalnya Bapak Ibu akan menuliskan dengan daging sapi dan sebagainya, itu diatur juga dalam peraturan label. Atau misalnya mau menuliskan asli, segar, misalnya dari ikan tertentu. Nah, ini juga harus diikuti persyaratannya. Jadi kalau Bapak Ibu mau menuliskan dari, itu berarti minimal kandungan bahannya 50%. Misalnya dari susu segar, berarti harus ada susu segarnya paling sedikit 50% dan seterusnya. Nah, ini mungkin tadi contoh ya label Bapak Ibu. Label yang lengkap itu seperti apa? Nanti Bapak Ibu bisa baca di materi yang akan dibagikan oleh panitia. Karena waktunya terbatas sekali ya, saya cuma dapat waktu 30 menit. Nah, dan kemudian di peraturan label juga ada terkait diatur mengenai larangan. Nanti Bapak Ibu bisa buka peraturannya. Apa saja larangan yang diatur terkait label. Nah, ini hanya saya sampaikan contoh-contohnya, misalnya dilarang menyantumkan pernyataan, keterangan, tulisan, gambar, logo, klaim, dan atau visualisasi yang tidak benar dan menyesatkan. Kemudian menyebutkan pangan olahan mengandung suatu zat gizi lebih unggul dari pangan olahan lain. Kemudian pangan olahan menyehatkan dan berfungsi sebagai obat. Ini tidak boleh ya Bapak Ibu. Nah, ini mungkin untuk label. Nah, tadi kalau hubungannya label dan iklan pangan seperti apa? Nah, ini kita
kita masuk ke iklan, maka nanti kita akan tahu hubungan label dan iklan. Apa iklan? Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan olahan dalam bentuk gambar, tulisan, suara, audiovisual, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan pangan olahan. Nah, ini kenapa perlu iklan? Nah, karena iklan adalah strategi pemasaran agar produk cepat dikenal, diterima, dan menaikkan omset penjualan. Kemudian juga sarana untuk brand awareness dan juga bertujuan untuk merangsang perhatian atau persepsi, sikap, dan perilaku konsumen sehingga tertarik untuk membeli. Nah, kemudian kenapa iklan perlu diatur? Nah, ini karena kita melihat bahwa pesan atau yang iklan atau klaim yang disampaikan itu seringkali berlebihan, melanggar etika iklan, melanggar peraturan, membingungkan konsumen, dan juga mengelabui konsumen. Sehingga kemudian kita menerbitkan peraturan Per BPOM nomor 6 tahun 2021 tentang pengawasan periklanan pangan olahan. Nah, informasi iklan pangan olahan ini ketentuannya adalah setiap orang yang mengiklankan pangan olahan wajib bertanggung jawab terhadap informasi yang disampaikan dalam iklan. Kemudian informasi yang benar, jujur, dan tidak menyesatkan. Kemudian sebelum dipublikasikan dalam bentuk iklan wajib disampaikan kepada pemegang izin edar. Jadi jangan sampai pemegang izin edar beralasan saya tidak tahu kalau produk saya diiklankan seperti ini. Nah, ini ada ketentuan bahwa iklannya harus diketahui oleh pemegang izin edar. Kemudian informasi pada iklan harus sesuai dengan informasi pada label. Nah, ini jadi hubungan label dan iklan itu apa? Bahwa iklan harus sesuai dengan label yang sudah disetujui saat mendapatkan izin edar. Nah, apa saja ketentuan iklan? Iklan wajib menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau iklan tentunya kalau hanya bahasa Indonesia sesuai label tentunya akan monoton. Jadi kita membolehkan penggunaan bahasa asing, bahasa daerah atau istilah asing yang sudah dipahami secara umum baik yang ada atau tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia dapat digunakan. Kemudian kalau misalnya iklannya ditujukan untuk suatu daerah, iklan dapat menggunakan bahasa daerah, misalnya iklan di radio ya, misalnya di Sumatera Utara tentunya boleh menggunakan bahasa sesuai bahasa Medan gitu ya. Atau misalnya di Sumatera Barat ya Bu Deksa boleh menggunakan bahasa Minang gitu. Asal punya konsumennya, kalau misalnya di Padang pun radionya pakai bahasa Sunda nggak apa-apa kan ya Bu Deksa ya Bu ya. Nah, kemudian media periklanan itu apa saja? Yang pertama adalah media cetak, itu surat kabar dan sebagainya. Kemudian media penyiaran berupa televisi, radio, media daring, itu berupa e-commerce, media sosial dan sebagainya. Kemudian ada media, ini media sosial ya, berulang. Kemudian ada media luar ruang atau media luar geria atau out of home media. Nah, ini misalnya papan reklame di mal-mal atau misalnya ada juga di sarung ban mobil. Ini kan kadang suka ada iklannya, yaitu termasuk yang diawasi oleh Badan POM. Kemudian yang media periklanan sangat penting juga adalah komunikasi tatap muka. Ini jadi sales promotion person atau misalnya SPG ya kita sebutnya kalau misalnya mbak-mbak ya. Ini yang melakukan penjualan langsung, personal selling. Nah, ini jangan sampai memberikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan. Nah, kemudian dalam iklan kita juga mengatur pencantuman informasi agar ada informasi di iklan berupa misalnya pernyataan teliti sebelum membeli, baca label sebelum membeli, atau pernyataan lain yang semakna. Kemudian terkait halal ini juga boleh diiklankan, namun tidak boleh secara berlebihan sehingga mengikuti ketentuan atau aturan dari lembaga yang berwenang, dalam hal ini BPJPH ya. Kemudian, nah untuk pangan yang ada peringatannya, misalnya tadi ada peringatan di labelnya ya, ada peringatan alergen, ada peringatan pemanis buatan. Nah ini juga harus menginformasikan dalam iklannya bahwa misalnya ada pemanis buatan maka
tidak perlu diinfokan dalam iklan, tapi disampaikan bahwa baca peringatan pada label itu sudah cukup, bahwa supaya konsumen membaca label saat mengkonsumsinya. Kemudian undian dan sayembara atau hadiah itu juga diatur dengan ada syarat dan ketentuan. Kemudian ada simbol. Nah, ini simbol berupa tanda pagar atau tanda bintang itu juga diperbolehkan sepanjang ada penjelasan yang terbaca. Jangan sampai nanti penjelasannya tidak terbaca, sangat kecil sekali. Nah, ini juga diatur dalam iklan. Kemudian juga terkait larangan iklan, tidak boleh menggunakan pernyataan dan visualisasi yang bermakna hiperbola yang berpeluang untuk ditiru atau membahayakan. Nah, misalnya visualisasi orang berkendara dengan tidak sepatutnya atau anak melompat dari gedung tinggi tapi mendarat dengan selamat. Nah, ini juga tidak boleh. Kemudian menggunakan kata superlatif yang tidak disertai data dukung. Jadi kalau misalnya mau menyebutkan snack bar terbaik pilihan pelanggan, itu juga harus ada keterangannya, pelanggan yang mana yang dimaksud. Nah, atau kalau misalnya langsung nomor 1 saja tanpa ada keterangan, ini tidak boleh ya Bapak Ibu. Kemudian memuat pernyataan bahwa pangan olahan dapat menyehatkan, dapat meningkatkan kecerdasan dengan hanya mengonsumsi pangan olahan yang diiklankan tersebut. Nanti Bapak Ibu bisa lihat contohnya seperti apa. Kemudian juga misalnya dilarang mengambil kesempatan atau keuntungan atas kesalahan orang lain. Jadi misalnya ada produk yang sudah di-recall, nah ini kemudian di iklannya kita, kalau produk kita masih bagus nih, awas merek lain sudah dilarang, ini tidak boleh juga Bapak Ibu ya. Kemudian misalnya ini juga tidak boleh menganjurkan pola makan atau diet sehat. Misalnya mencantumkan sekarang nggak perlu lagi khawatir makan apapun yang kamu mau, cukup minum produk X untuk program diet anti ribet. Ini juga tidak boleh. Kemudian juga yang penting ini Bapak Ibu dilarang memuat pernyataan visualisasi yang menggambarkan bahwa susu kental dan analognya disajikan sebagai hidangan tunggal berupa minuman susu dan sebagai satu-satunya sumber gizi. Ini juga tidak boleh ya. Nah, untuk pengawasan iklan, ini dilakukan oleh pengawas ASN berdasarkan surat perintah tugas. Nah, petugas pengawas ini boleh memeriksa atau mengambil data, informasi dari iklan tersebut, kemudian melakukan pemeriksaan fasilitas yang berhubungan dengan iklan, mengakses data identitas nama alamat pemasang iklan, kemudian juga melakukan evaluasi iklan yang beredar. Nah, tentunya untuk pengawasan iklan pangan yang sangat banyak, kapasitas jumlah SDM pengawasnya kan terbatas ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu masyarakat itu dapat terlibat dalam pengawasan iklan. Nah, dengan memberikan informasi atau laporan atas dugaan pelanggaran iklan, di mana salurannya bisa melalui pengaduan iklan, span lapor, atau kanal lain seperti Halo Bepom, @pom.go.id, kemudian telepon pengaduan masyarakatnya Bepom, kemudian juga melalui Bepom Mobile pada menu lapor iklan. Nah, untuk pelaporan ini ya tidak boleh ini ya Bapak Ibu, tidak boleh anonimus ya, tidak boleh tidak pakai nama, jadi harus ada identitas pelapor dan keterangan mengenai dugaan pelanggaran iklan yang dilengkapi dengan bukti. Nah, Bapak Ibu, untuk detail dari peraturan yang saya sampaikan tadi, kita sudah menyiapkan pedoman-pedoman yang memudahkan Bapak Ibu nanti untuk melihat bagaimana implementasi dari peraturan tersebut. Untuk label ada 3 pedoman yang kita siapkan, yaitu pedoman pencantuman jumlah bahan baku dan informasi alergen. Kemudian ada pedoman label pangan olahan, ini yang tengah ini secara umum ya Bapak Ibu. Kalau yang kiri adalah pedoman khusus untuk pencantuman jumlah bahan baku dan informasi alergen. Sedangkan untuk susu kental dan analognya kita juga sediakan pedoman tersendiri bagaimana pelabelan dari susu kental dan analognya. Nah, untuk iklan kita juga siapkan pedoman implementasi periklanan pangan olahan. Ini merupakan penjelasan dari Perbepom nomor 6 tahun 2021. Disertai ilustrasi ya Bapak Ibu seperti yang gambar tadi saya contohkan sehingga memudahkan Bapak Ibu memahami ketentuan yang ada dalam peraturan.
Nah, mungkin ini cukup sekian Bapak Ibu. Mungkin ini titipan dari panitia untuk menyampaikan, ayo bertindak, lapor korupsi. Tidak ada korupsi, tidak ada gratifikasi, dan tidak ada suap di Badan POM. Ada informasi layanan pengaduan, baik kanal spam lapor, media sosial BPOM, kontak ULPK, nomor telepon DIT SPO di 428755584, email, kemudian subsite, kotak saran, dan aplikasi yang kita sediakan. Kemudian juga jangan lupa Bapak Ibu untuk informasi mengenai regulasi pangan olahan, Bapak Ibu dapat membuka Kusapa, konsultasi lebih mudah dengan Kusapa. Demikian Bapak Ibu, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Ani. Mohon maaf ini agak melebihi dari waktu yang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.